cairannya bening gitu ya. Nah, dan itu dari turunannya juga nanti kita lihat ada antrasena dan sebagainya, itu juga yang banyak terdapat pada asap rokok gitu ya, atau pada rokok sendiri. Nah, itu bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker ya, jadi juga harus hati-hati. Nah, jadi itu dalam penamaan, jangan lupa kalau benzena monosubstitusi ada tanpa nama umum dan nama umum, harus diingat, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian juga ini benzaldehida, ada gugus fungsi aldehida, ini acetophenon, ini asam benzoat, ini anilina. Benar, pada pengalaman kalau ngoreksi berkas ujian itu ya, mahasiswa juga banyak tertukar antara gugus fungsi NH2 dengan gugus fungsi NO2 ya. Kalau NH2 itu masuk senyawa kelompok amina ya. Kalau NO2 itu masuk nitro ya. Nah, kemudian yang benzena disubstitusi, nah kalau di kita menggunakan penamaan orto meta para. Ya, jangan lupa ya, penamaan ini orto meta para. Ini juga dalam penamaan kalau pada orto meta para ada yang tidak memiliki nama umum. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan abjad Inggris dari substituen yang terikat ya, abjad Inggris. Kalau dia memiliki nama umum, nama induknya itu. Jadi misalnya di sini kita tahu dari nama umum cincin aromatik ada metil itu toluena. Nah, posisi gugus fungsi yang keduanya nitro itu pada posisi meta gitu ya. Maka namanya meta nitro toluena. Ini juga kita tahu ini induknya namanya sirena. Pada posisi para ada substituen klorin atau kita namakan di sini kloro pada para, jadi namanya para klorostirena. Kemudian ini juga fenol pada posisi meta ada kloro, jadi meta klorofenol. Jadi kalau kita lihat sama saja kalau untuk mono di gitu ya, ada yang tanpa nama umum, ada nama umum, dan perlu diingat kalau di itu pakai orto meta. Nah, kalau misalnya sama-sama mungkin nama umum, bisa kita pakai nama yang boleh misalnya ini kumena gitu ya, kumena, ini gugus metoksi, atau ini kita lihat dari apa namanya, dari anisol gitu ya, ada isopropil pada posisi para, jadi namanya para isopropil. Dalam penamaan ini saya rasa sudah dijelaskan. Ini juga jangan lupa dari gugus amina ya, amino dan pakai awalan asam meta amino benzena sulfonat. Ini juga kalau misalnya gugusnya sama, jangan lupa apakah tanpa nama umum ataupun nama umum ya, kita tetap menggunakan di sini apa namanya nama dari nama umumnya ya, kita lihat di sini. Jadi Pak ini para opsinya para, jadi ini adalah dari substituen vinil ada dua, jadi divinil dan ini benzena, jadi para divinil benzena. Ini juga sama gugus yang diikatnya ya, ini apa namanya metil, dimetil benzena atau nama lainnya ortosilena gitu ya. Nah, kalau polisubstituen, nah ini kita perhatikan, kita gunakan penomoran, jangan lupa. Dan penomoran itu aturannya menggunakan penomoran yang harus merupakan penomoran yang terendah ya. Jadi kita lihat harus tahu dalam penomorannya aturannya penomoran itu dia mendapatkan nomor yang terendah ya. Kemudian dari benzena ini juga ada gugus apa namanya aril ya, gugus aril ya, jadi senyawa aromatik itu juga disebut arena ya, analog dengan alkana gitu ya, yang kalau lepas satu hidrogen itu namanya fenil ya, fenil. Kalau ini CH ini ya, cincin aromatik CH3 lepas satu hidrogen, ini namanya benzil. Ini harus teriak nih, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Rebutan dengan hujan. Subhanallah.
Udah mulai kurang jelas, Bu. Kedengaran tapi kan? Masih kedengeran, Bu. Kedengaran kok. Baik. Kalau tidak kedengaran nanti pakai ini saya. Oke, saya lanjutkan. Itu dalam penamaan ya, tidak perlu saya jelaskan. Ini deh, coba senyap ini. Saya sambil ngambil ini dulu deh, ambil ya, supaya kedengaran suara saya. Bentar. Halo. Halo. Itu ngapain ya? Login gue login. Oh, oke. Dua, tiga. Ini udah bisa absen kan? Udah bisa absen IPB Mobile kan ya? Udah bisa. Oh, udah, terima kasih. Record yang nyimpen Nabil kan? Insya Allah kesimpan ke Nabil harusnya. Semoga aja nggak kesimpan ke cloud-nya yang punya. Oh ya udah, nanti kalau salah udah tamat. Suara saya kedengaran? Sudah masuk, Bu. Sudah masuk. Baik, baik. Oke. Namanya apa ini? 2,5 diklorobenzena. nitrobenzena, Bu. Sip, sip, bagus. Mantap. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, reaksi pada senyawa aromatik, ya, itu ada 5 yang umumnya gitu ya. Nah, ini sudah juga dijelaskan. Ya, jadi kita lihat reaksinya tuh reaksi substitusi atom hidrogen ke cincin oleh atom gus lain, ya. Namanya substitusi aromatik elektrofilik. Ada 5, ya, sudah jelaskan juga pada video itu. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda harus ingat bahwa kalau dia ada golongan halogen, ya, misalnya Cl, Br, gitu ya, Cl2, Br2. Ini juga pada reaksi alkilasi Fidelkraft ada Cl, pada astilasi Fidelkraft juga ada Cl. Nah, itu menggunakan katalis. Kalau Cl2 katalisnya AlCl3, kalau Br2 katalisnya FeBr3, gitu ya. Bedanya situ aja. Nah, namanya itu ikut aja. Kalau Cl2 koordinasi, kalau Br2 brominasi. Ya, kemudian kalau dengan asam nitrat, ya, pakai katalis asam sulfat, ini namanya nitrasi. Ya, kalau asam sulfat itu tidak perlu katalis karena dia sudah merupakan asam kuat sendiri juga, ya, sehingga dia dalam asam sulfatnya sendiri sudah ada yang berfungsi sebagai katalisnya lah, hapusnya. Ya, namanya sulfonasi. Nah, kemudian ini alkilasi untuk memasukkan gus alkil, ya, gus alkil bisa metil, bisa etil gitu ya. Ini untuk memasukkan gugus asil RCO, ya, tidak bisa langsung aja, harus terikat dengan akil halida, dengan unsur halida. Nah, ingat menggunakan katalis, ya. Jadi ada 5 jenis reaksi pada alkena, ya.
Ulang yang pertama tadi apa? Reaksi apa namanya kalau yang pertama? Halogenasi. Klorinasi atau Klorinasi brominasi. atau brominasi. Ya, kemudian Nitrasi. nitrasi, Nitrasi. nitrasi. Sulfonasi. 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 Alkilasi dan Alkilasi, asidasi. asasi. Astilasi. Oke. Kalau yang pakai katalis apa saja? Reaksi apa aja? Kalau yang pakai katalis, Yang pakai Alkilasi. klor yang berhubungan dengan Halogenasi, nitrasi, Klorinasi. Kecuali sulfonasi. ya kecuali sulfonasi, ya. Wah. Kalau nitrasi pakai katalis apa? Kalau nitrasi, reaksi nitrasi, H2SO4. ya H2SO4. bagus. Oke, nah ini dia. Jadi kita lihat ya. Nah sekarang tahapnya tuh ada 4. Mekanismenya tuh ada 4. Menjelaskan dari apa namanya? Sebentar ya, goyang aja nih kursinya, mejanya. Ada 4. Tahap pertama pembentukan elektrofilik. Ingat ya. Jadi kita lihat tahap pembentukan elektrofilik itu adalah reaksi antareaksi dengan katalis. Ya, reaksi dengan katalis. Nah, kemudian tahap kedua adisi, ya, adisi elektrofilik pada benzena. Ya. Kemudian yang ketiga eliminasi pelepasan H+ dari benzena, dan terakhir adalah pembentukan kembali katalis, ya. Jadi ada 4 mekanismenya, ya. Yang pertama tadi apa? pembentukan elektrofilik. Pembentukan apa yang Elektrofilik. elektrofilik. Pembentukan elektrofilik ini adalah reaksi antara apa? Katalis. Dengan katalis. Dengan katalis. Kemudian yang tahap kedua, adisi elektrofilik adisi elektrofilik ke ke benzena. benzena. Yang tahap ketiga, Pemutusan Eliminasi H+. ya, Eliminasi H+. betul, eliminasi H+. Tahap terakhir yang keempat, Membentukkan kembali katalis. ya, pembentukan kembali katalis. Ya, jadi ada 4 tahap. Nah, ini dia ada 4 tahap. Nah, sekarang saya ulang lagi, ya. Kita mulai dari pembentukan elektrofilik, karena tahap awal ini pembentukan elektrofilik, lambangnya E+, muatannya positif. Nah, ada 5 reaksi tadi ya, reaksi klorinasi, nitrasi, sulfonasi, alkilasi Friedel-Crafts, asilasi Friedel-Crafts. Nah, kita mulai dari masing-masing ini, 1, 2, 3, ada 5 ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu elektrofiliknya. Elektrofilik ini bisa dihasilkan dari reaksi-pereaksi dengan katalis. Reaksi dengan katalis. Kita mulai satu persatu. Mulai dari satu persatu. Nah ini ya, kita lihat. Reaksi klorinasi atau brominasi. Nah ini kita lihat, apa sih gunanya katalis? Tadi sudah disebutkan merupakan asam Lewis. Ya, asam Lewis merupakan asam yang menerima pasang elektron bebas. Jadi kita lihat di sini, Anda perhatikan, FeBr3 untuk reaksi brominasi, ini bentuk apa namanya, bentuk struktur Lewis, Anda perhatikan. Nah, supaya dia bisa terpolarisasi, bisa ada delta plus delta minus untuk membentuk elektrofilik muatan positif, maka Br2 ini dikompleks oleh katalis FeBr3. Ini bentuk kompleksnya. Ya, jadi karena dia dikompleks, si FeBr3 menerima pasang elektron bebas dari Br ini, dari Br, dia bersifat sebagai asam Lewis, menerima pasang elektron, ya. Nah, ini dia membentuk kompleks. Sehingga Br2 itu jadi terpolarisasi, ada delta plus, ada delta minus. Nah, itulah gunanya dari katalis, ya, gunanya katalis. Oke, menghasilkan dari apa namanya? Elektrofilik delta plus. Ya, kita lihat di sini. Kemudian untuk reaksi kedua, reaksi nitrasi. Ya, reaksi kedua, reaksi nitrasi ini. Kita menyiapkan elektrofiliknya. Reaksi dengan katalis, ya, reaksi dengan katalis untuk reaksi nitrasi, ya. Nah, ini dia. Kita lihat reaksinya asam nitrat dengan asam sulfat, tadi pakai katalis asam sulfat menghasilkan. Nah, jadi kita lihat di sini. Asam sulfat ini memberikan H+. H+ disebut juga dengan proton. Jadi istilahnya protonasi ke gugus OH dari asam nitrat ini. Nah, masuklah hidrogen.
menghasilkan H2O+. Kita lihat di sini muatan pada H2O ini, H2 yang berikatan dengan N2 ini muatannya positif karena elektron pada oksigen itu berkurang, ya, jadi dia muatannya positif. Namanya asam nitrat terprotonasi. Nah, dari asam nitrat terprotonasi dia untuk menstabilkan dari muatan positif, maka ini putus, ya, dengan putusnya dengan serentak ini juga akan menyumbangkan elektronnya, ya, terjadi penataan ulang sehingga ini nanti menghasilkan ikatan rangkap 2 ini dia. Nah, ini putus jadi menghasilkan rangkap 2 dan muatan positif pada nitrogen. Nah, inilah menghasilkan elektrofilik NO2+. Pada reaksi nitrasi, reaksi antara bereaksi dengan katalis menghasilkan NO2+, ya, NO2+. Kemudian apa yang kita siapkan? Ya, kita siapkan ini karena dia sulfonasi, ya, kita tahu asam sulfat pekat, ya, itu atau asam sulfat berasap itu sudah mengandung sudah mengandung SO3, ya, ini dia, kita lihat yang bermuatan elektrofilik, bermuatan positif, ya. Nah, inilah sudah kita siapkan elektrofilik dari reaksi sulfonasi, tetapi nanti yang terikat nanti sebetulnya dalam bentuk SO3H. Kita lihat di sini, ya. Nah, kemudian untuk alkilasi Fiedel-Crafts kita menyiapkan karbokation. Ingat, R+ ini karbokation, ya, kita menyiapkan. Nah, dari alkil halida ini sekali lagi karena dia Cl, maka kita menggunakan katalis AlCl3 untuk mengompleks atau dia berfungsi sebagai asam Lewis untuk mengompleks dari Cl yang terikat pada alkil halida. Nah, kemudian ini putus, jadi ini bermuatan positif, ya, namanya kation etil. Kation etil ini bisa juga disiapkan dari reaksi dengan reaksi dengan asam, ya, dari alkena. Bisa juga ini kita ingat reaksi mengikuti dari aturan Markovnikov, gitu, ya. Nah, kemudian juga bisa dari etanol atau dari alkohol, ya, ini bisa diasamkan, bisa menghasilkan kation etil. Nah, hanya saja reaksi ini tidak bisa diterapkan pada cincin aromatik yang sudah ada mengandung substituen NO2 atau SO3H. Kenapa? Karena kedua gugus ini nanti bisa mengompleks dan mendeaktifkan dari katalis AlCl3. Jadi perlu juga diperhatikan kalau cincin aromatiknya sudah mengandung gugus NO2 dan SO3, itu tidak bisa kita lakukan reaksi alkilasi Fiedel-Crafts. Nah, kemudian alkilasi Fiedel-Crafts kita menyiapkan kation asilium. Ya, ini dia kation asilium. Nah, ini harus dulu diikat dengan halogen, namanya asetil klorida. Ingat, selalu pakai katalis, ya. Dan untuk mengompleks Cl ini, kemudian ini putus, sehingga ini bermuatan positif. Karena ada pasangan elektron bebas pada atom O, sehingga dia bisa membentuk reaksi resonansi seperti yang kita lihat di sini. Tapi sudah menyiapkan dari kation asilium. Nah, sekali lagi, kation-kation inilah yang kita sebut tadi dalam tahap pertama mempersiapkan atau membentuk elektrofilik dari 5 jenis reaksi tadi. Ya, jadi elektrofilik disiapkan dari reaksi antara pereaksi dengan katalis, gitu, ya. Ingat. Nah, setelah terbentuk elektrofilik, tahap kedua adalah adisi elektrofilik. Ini ke cincin aromatik. Kita tahu dari elektron pi pada ikatan atau pada cincin elektrofilik, pada cincin aromatik itu nanti akan menyerang dari elektrofilik, dan tahap ini tahap lambat secara kinetika, ini tahap penentu laju reaksi. Penyerangan ini merusak kestabilan dari cincin aromatik, ya, sehingga kita lihat untuk mendapatkan kestabilannya ini membentuk bentuk resonansi, dan kita lihat di sini nanti terjadi resonansi pergerakan dari elektron pi dari cincin aromatik, dan tahap setelah adisi ini untuk menstabilkan
cincin aromatik, nanti dia melepaskan H+, namanya tahap ketiga eliminasi H+ dengan cepat. Ini maka tempellah elektrofiliknya di sini. Ya, jadi kita lihat di sini tahap ketiga dari mekanisme reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Terakhir pembentukan katalis, ya. Jadi katalis bereaksi dengan H+ yang tadi sudah tereliminasi pada tahap ketiga menghasilkan katalis. Ini juga sama, kita lihat. Ya, ini juga sama. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, kemudian dari reaksi-reaksi ini, kalau kita lihat bahwa pada benzena tadi kita tahu ada monosubstitusi, ada disubstitusi, ada juga polisubstitusi. Nah, kalau misalnya benzena tersebut sudah terikat substituen, namanya substituen pertama, bagaimana kalau ada substituen berikutnya, substituen kedua ingin masuk gitu ya. Nah, ini ada aturannya ya, ada aturannya. Kalau kita lihat sudah dijelaskan juga ada substituen yang bisa mempercepat, yang meningkatkan laju reaksi, ada juga yang memperlambat. Ya, kalau mempercepat laju reaksi namanya substituen pengaktif. Kalau memperlambat, nah kalau mempercepat substituen pengaktif, kalau memperlambat substituen pendeaktif. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Pertanyaan saya, coba jelaskan, apa sih maksud yang di sini nih? Ada yang bisa? Apa maksudnya? Halo? Kedengaran pertanyaan saya? Apa maksudnya ini, gambar ini nih? Halo? Ya, halo Bu. Ya, coba. Ya, Bu. Ada yang bisa jelaskan? Mudah. Apa? Coba. Mungkin begini, Bu. Ya. Saat benzena yang terikat dengan gugus hidroksil, kalau akan dinitrasi, laju nitrasinya akan lebih cepat 1000 kali ya. Terus? Ya, terus kalau melakukan nitrasi pada gugus benzena yang terikat dengan metil, maka kecepatan laju nitrasinya menjadi 24,5. Terus? Kalau ini yang biasanya Bu ya, benzena biasa kecepatannya 1 standar. Sementara kalau melakukan nitrasi pada gugus benzena yang terikat dengan klorin, kecepatan laju nitrasinya menurun 0,03. Ya. Dan lebih laju nitrasi lebih lambat kalau melakukan nitrasi pada benzena yang terikat dengan gugus. Ya, betul. 100 tepat, bagus. Nah, sekarang apa artinya yang ada gugus yang sudah terikat? Ini fenol, toluen, ini benzilklorida, nitrobenzena. Apa artinya dari gugus-gugus yang sudah terikat? Gugus yang sebelah kiri paling reaktif mungkin, Bu. Hah? Paling reaktif berarti apa maksudnya? Pengaktif. Ya, substituen pengaktif. Ini itu dapat mempercepat ataupun memperlambat dari Apa? reaksinya. Artinya apa? Jadi itu Bu merupakan suatu mekanisme substitusi ortometapara, di mana itu nanti ada yang diaktifasikan, terus ada yang substituen yang saling mendeaktifasikan gitu Bu. Ya, betul. Jadi kita lihat nanti ada gugus-gugus yang bersifat sebagai substituen pengaktif, ada yang bersifat sebagai pendeaktif. Gitu ya, ini dia. Jadi kita lihat substituen pertama yang sudah ada itu ada yang berfungsi sebagai pengaktif, ada yang sebagai pendeaktif. Betul, ya betul. Oke, bagus. Nah, sekarang
kita lihat dari bagaimana substituen itu mempengaruhi laju substitusi. Maaf. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik pada video tersebut, ya. Hanya mengulang sebentar. Jadi kita lihat ada istilahnya pendorong elektron, ada penyumbang. Nah, bedanya pendorong sama penyumbang, kalau pendorong itu gini aja ya, dorong-dorong aja gitu ya. Kasih support aja lah istilahnya. Tapi kalau nyumbang sudah langsung memberikan. Nah, itu istilahnya. Juga begitu, narik sama ngambil. Kalau ngambil itu benar-benar sudah ada actionnya. Kalau narik ya masih ini aja lah istilahnya narik-narik aja gitu ya. Tapi kalau ngambil itu benar-benar sudah langsung ada pengambilan gitu ya, pengambilan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang nyumbang sama yang ngambil itu bedanya kalau ini intinya di sini. Kita tahu cincin aromatik ini kaya dengan elektron. Ya, dia kalau kaya dengan elektron, maka nanti dia menyerang elektrofilik. Ya, semakin kaya dengan elektron, semakin mudah atau semakin sulit dia menyerang elektrofilik? Mudah. Kalau semakin banyak elektron pada cincin aromatik, semakin mudah bereaksi dengan elektrofilik atau semakin sulit? Semakin mudah, Bu. Nah, semakin mudah. Pokoknya kalau ada yang dorong elektron, ada yang memberi, ya, menyumbangkan atau menyumbang elektron, maka itu akan mempercepat dia mengejar atau mengadisi elektrofilik. Nah, karena dia semakin banyak elektronnya, ya kan dia nanti akan bereaksi dengan elektrofilik. Nah, sebaliknya kalau pada cincin aromatik elektronnya itu berkurang, nah dengan sendirinya dia akan terganggu untuk mekanisme tahap kedua mengadisi elektrofilik. Nah, itulah dia. Jadi pendorong dan penyumbang itu akan mempercepat laju reaksi, ya. Sementara kalau penarik dan pengambil itu akan memperlambat laju reaksi pada senyawa benzena ini, pada senyawa benzena dan turunannya. Ya, kita lihat kalau misalnya yang namanya nyumbang, ini langsung kelihatan nih pada struktur Lewis. Kita lihat ada pasang elektron bebas, gitu ya. Nah, kalau dia ngambil, kita lihat kalau ada muatan positif. Muatan positif ini pasti dia perlu elektron, dia tarik elektron. Sehingga pada cincin aromatik itu yang mestinya dia harusnya kaya elektron, jadi berkurang karena ditarik atau diambil oleh elektrofilik yang atau muatan positif yang ada pada substituen yang pertama ini. Nah, itu maksudnya. Ya, intinya di sini aja. Intinya ini dia. Benzena itu pada cincin aromatik, dia harus kaya elektron untuk menyerang pada tahap kedua, pada tahap adisi. Nih, pada tahap adisi. Ya, jadi kita lihat yang menyerang itu selalu elektrofilik ya, elektrofilik dari dari ikatan atau cincin aromatik ini yang menyerang elektrofilik. Nah, semakin kaya elektron, semakin cepat. Semakin kurang, semakin lambat. Nah, itu dia. Nah, pengaruh kaya dan miskinnya itu disebabkan oleh substituen yang sudah terikat pada, atau substituen pertama yang sudah terikat pada cincin aromatik. Nah, inilah di pengelompokannya. Ya, jadi sudah dijelaskan ada OH, bedanya dengan Cl, ya. Walaupun dia sama-sama ada pasang elektron bebas, tapi kalau kita lihat dari mekanismenya nanti, bahwa kekuatan pada OH, daya sumbangnya itu lebih besar daripada gaya tarik. Kita tahu atom O juga bersifat elektronegatif. Cl juga bersifat elektronegatif, tapi halogen, unsur halogen itu sifat elektronegatifnya paling besar. Ya, ingat pada tabel berkala. Sehingga dia daya sumbangnya kalah nih daripada gaya tariknya. Nah, karena dia menarik elektron, jadi dia pendeaktif. Ya, pendeaktif. Beda kalau OH, pada OH ada atom O, daya sumbang
daya sumbang pada OH itu lebih besar, ya, sehingga dia sebagai pengaktif. Ya, ya. Nah, kalau ini sebagai pendorong elektron, pengaktif. Intinya kalau pendorong dia pengaktif, ya. Kalau penarik dia pendeaktif, ya. Ini kita tahu dari elektrofilik dari NO2 tadi muatannya positif. Penjelasan pembentukan elektrofilik dari reaksi nitrasi, muatannya positif. Muatan positif ini akan menarik elektron, menyebabkan cincin aromatik akan tukeran elektron sehingga lambat dia menyerang elektrofilik. Nah, sehingga laju reaksinya jadi lambat. Jadi pendeaktif, ya, pendeaktif. Ini dia. Kita lihat ya, Anda hafal ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini misalnya. Selain dia mempengaruhi laju substitusi untuk masuknya substituen kedua, dia juga menentukan posisinya. Posisi kan kita tahu kalau di substitusi itu ada posisi orto, meta, para. Nah, substituen pertama ini yang akan menentukan posisi orto, meta, para. Nah, gitu ya. Kalau misalnya di ada tempat kos-kosan gitu ya. Nah, penghuni lama itu yang menentukan, lu nggak di kamar situ aja, di kamar belakang gitu ya. Atau kamar sebelah gua deh gitu. Nah, ini jadi penghuni awal, penghuni pertama itu yang menentukan masuknya penghuni berikutnya. Nah, ini nama reaksinya reaksi apa nih? Nama reaksinya reaksi apa? Nitrasi. Nitrasi. Reaksi nitrasi, ya, reaksi nitrasi. Ingat ya. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan reaksi nitrasi, Anda sudah tahu reaksinya dan katalisnya, gitu. Ya, sudah harus tahu. Nah, kita tahu di sini contohnya toluena. Toluena ini metil dari hasil eksperimen. Nah, tentu saya lagi ilmu kimia tuh dari diketahuinya tuh teorinya dari hasil eksperimen. Setelah ada hasil eksperimen baru dikaji kenapa ya gitu. Jadi bukan tahu dulu, bukan teori dulu, tapi dari hasil eksperimen. Nah, nitrasi, reaksi nitrasi toluena ternyata produk yang dihasilkan itu adalah ortonitrotoluena dan para-nitrotoluena yang metanya hanya sedikit 4%, ya. Yang banyak orto dan para. Nah, disinilah dilihat lagi nih, ternyata dari gugus metil itu dia pengarah orto para, gitu ya. Nah, kita tahu gugus metil tadi dia pendorong elektron pengaktif, ya. Jadi pengaktif dan juga pengarah orto para. Nih, bagaimana dengan nitrobenzen? Dinitrasi. Ternyata dari hasil eksperimen produknya dominan banyak sekali itu hanya pada posisi atau menghasilkan metadinitrobenzena yang ortonya itu hanya sedikit, para malah tidak ada hasil eksperimen. Ya, kemudian anilina didominasi ya menghasilkan posisi orto dan para. Ya, 2,4,6 tribromo anilina 100%. Nah, dari hasil eksperimen inilah, maka ilmuwan bisa menyimpulkan, ya, kalau substituen pertama itu berfungsi sebagai pendorong elektron atau pemberi elektron, penyumbang, ya, dia mengarah ortopara. Tapi kalau dia sebagai pengaktif, ya, pengaktif, pendorong kan kita tahu sebagai pengaktif. Kalau dia pendeaktif, ya, menarik dan mengambil, nah ini posisi substituen kedua masuk pada meta, ya, pada meta. Ya, ini pada posisi ortopara. Nah, inilah jadi disimpulkan bahwa bisa disimpulkan dari hasil eksperimen kalau substituen pengaktif dia pengaktif cincin tentunya, dia pengarah ortopara. Kalau pendeaktif pengarah meta, kecuali gugus halogen. Ya, ini selain dia pendeaktif, dia juga pengarah ortopara.
Nah, ini dia pengecualian. Ya, ingat aja pengecualian dari golongan halogen, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari reaksi dari apa namanya gugus ini benzena, ada gugus metoksi, ya. Nah, kita lihat sini. Nah, di brominasi, nah kita tahu OCH3 ini pengarah ortopara, jadi masuk BR-nya pada orto pada para. Contohnya di sini, ya, kita lihat. Nah, ini contohnya. Sekarang saya kasih contoh lain. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini juga contoh dari yang ada di video, gitu ya. Kalau kita lihat dalam sintesis, substituen pertama kita juga harus perhatikan dari apa yang ingin kita hasilkan. Ya, nah gini, Anda harus cepat atau jeli. Kalau ujian, pengalaman saya mengoreksi, sudah pusing dulu nih, liannya apa strukturnya ya gitu ya. Nah ingat, baca soalnya pelan-pelan. Rancanglah sintesis senyawa-senyawa berikut. Kita ambil aja salah satu yang A, ya. Dimulai oleh benzena. Nah, ingat, dimulai dengan benzena. Udah, gambarkan struktur benzena. Gitu. Jadi bahan bakunya adalah benzena, Anda buat benzena. Disuruh merancang, membuat, mensintesis produknya meta, bromo, nitro, benzena. Berarti ada 2 substituen, ada bromo, ada nitro. Nah, ini ada benzena, kita gambarkan benzena. Posisi ada substituen bromo, Br, ada substituen nitro, posisinya meta, kita gambarkan di sini. Nah, gitu. Jadi sudah dapat nilai itu dari benzena, dari produknya. Gitu. Ya, kalau ujian strateginya gitu. Jangan kosong. Pusing sintesis gitu, gue bukan orang kimia gitu ya. Nah, jangan. Jadi baca soal sudah dapat poin nih, nilainya ada benzena gitu ya, ada meta, bromo, nitro, benzena. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu bromo ya, dia masuk pendeaktif tapi dia golongan halogen pengarah ortopara. Nah, kita buat di sini Br pengarah ortopara. NO2 nitro, NO2, jangan salah ya dengan NH2 ya. NO2 ini pengarah meta. Nah, pengarah meta berarti kan kita tahu aturan substituen pertama yang mengarahkan masuknya substituen kedua. Mintanya meta, berarti kita harus ini pakai yang struktur yang pengarah meta. Jadi kita mulai reaksinya reaksi nitrasi. Dari awal bahan baku benzena, dinitrasi menghasilkan nitrobenzena. Nah, karena kita tahu NO2 itu pengarah meta. Dilanjutkan reaksi brominasi, Br ini akan masuk pada posisi orto atau para. Gitu ya, kita lihat di sini. Jadi masuknya kita lihat di sini dari posisi meta, Jadi NO2 pengarah meta, jadi Br2 itu masuk pada posisi meta. Jadi kita lihat substituennya itu merancangnya itu harus dipastikan. Kalau salah kebalikan, nih awal bahan bakunya benzena. Ini kalau kita reaksikan brominasi dulu, ada Br nih, udah brominasi. Pasti kalau ada Br brominasi, dah masuk Br. Ya, ada nitro, nitrasi, ada kita. Nah, jangan lupa Br ini pengarah ortopara, ya, sehingga masuknya NO2 pada posisi orto dan pada posisi para. Nah, hasilnya bukan meta, tapi hasilnya ortopara, bromo, nitrobenzena. Nah, gitu, ya. Jadi jangan lupa kalau salah memulai dari reaksinya itu produknya tidak sesuai dengan yang diminta dalam rancangan sintesis. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jangan lupa baca soal pelan-pelan, lihat saja dimulai gitu. Udah, Anda pasti tahu benzena. Nah, pengalaman juga biasanya kalau ujian tulis ya, yang ada ujian aktif itu antara benzena sama sikloheksana suka kebalik-balik. Ya. Kalau sikloheksana itu tidak ada ikatan rangkap 2, tidak ada lingkaran di cincin aromatiknya. Nah, kalau Anda menulis fenol itu banyak juga
sikloheksanol yang digambarkan, bukan fenol. Nah, benzena juga digambarkannya sikloheksana, bukan benzena. Itu salah besar, tidak ada ampun, ya gitu. Jadi harus tahu, salah gambar, salah struktur, salah semua, karena senyawanya beda, ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau misalnya untuk substitusi ketiga. Nah, jadi kalau sudah ada 2 substituen gitu ya. Nah, untuk masuk substituen ketiga ini juga ada aturannya, ya ada aturannya. Nah, kalau misalnya kedua substituen itu mengarah pada satu posisi untuk gugus ketiga yang akan masuk, ya, maka posisi tersebut menjadi posisi utama. Contoh gini. Ini metil, alkil, bersifat apa dia? Pengarah apa? Pengarah apa dia? Alkil ini pengarah apa? Ortopara, Bu. Ortopara. Jadi ortonya bisa di sini, ini satu lagi para. Kan nggak mungkin nih kalau di sini. Jadi ortonya kemungkinannya orto di sini. Kalau paranya sudah ada yang lain. Sekarang nitro, pengarah ortopara atau meta? Meta. Nah, meta dari metanya sendiri posisinya di sini atau yang di bawahnya. Nah, sehingga reaksi brominasi dari para nitrotoluena adalah masuk ke posisi yang ada panah ini. Baik orto dari metil, meta dari posisi nitro. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, kalau misalnya kedua substituen yang terikat pada benzena ini ya mengarahkan gugus ketiga ke posisi yang berbeda, maka kita harus lihat yang gugus pengaktif yang kuat. Nah, pengaktif ya, bukan pendiaktif tapi pengaktif. Nah, Anda tahu antara OH dengan Cl, siapa yang berfungsi sebagai gugus pengaktif? OH. Dia pengarah apa? Ortopara. Ini pengarah apa? Meta. Masa beta. Unsur halogen itu kan pengarah Ortopara juga. Nah, walaupun dia pendiaktif. Nah, sekarang dia yang kuat, yang OH ya, berarti orto atau para dari OH. Kalau paranya nggak mungkin. Nah, sehingga reaksi koordinasi yang masuk pasti Cl dari para klorofenol ini adalah yang mempengaruhi adalah OH karena dia pengaktif yang lebih kuat dibandingkan dengan Cl. Masuk pada posisi orto para. Paranya nggak mungkin, berarti masuknya antara yang di sini atau yang di bawah. Ini dia produknya. Gitu. Ya, ingat. Jadi kalau ada 2 substituen yang mengarah posisi yang berbeda, lihat pengaktif yang kuat, gugus pengaktif yang kuat. Itu yang menjadi penentu. Kemudian, kalau misalnya kedua substituen itu bersifat pendeaktif, ya nggak mungkin masuk gugus ketiga. Pendeaktif, dua-duanya tambah sulit masuk yang ketiga. Nah, kemudian, kalau misalnya kedua gugus yang terkait pada benzena itu posisinya meta, ya. Nah, untuk masuk gugus ketiga, substituen ketiga, itu tidak mungkin di posisi yang diapit. Karena akan ada halangan sterik dari 2 gugus ini, dari 2 unsur dan gugus fungsi ini. Halang sterik kalau masuk ke sini, ini di sini ada out elektron juga, ini juga ada. Nah, repot dia masuk, ada halangan sterik. Ya, sehingga dia akan masuk di luar itu. Nah, sekarang ini Cl tadi pengarah apa? Cl ortopara. Ya, orto bisa di sini, sini atau sininya. OCH3 pengarah apa? Ortopara bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini dia reaksi koordinasi ya masuk Cl ya. Kalau kita lihat bisa dari sini, masuk dari orto pada posisi Cl atau orto dari ini, tapi ini tidak mungkin. Sekali lagi halang sterik. Makanya dia mengambilnya dari arah yang di sini, ya posisi orto dan posisi para dari Cl. Ini dia produknya. Bisa juga produk yang di sini. Orto dari OCH3, ya, atau
para dari CL, ini dia produknya. Ya, ini dia. Nah, coba kalau ini. Latihan, produknya apa sih nih? Coba. Ada yang tahu? Kalau tahu nanti digambarkan. Ditulis dulu di kertas. Ini soalnya seperti ini. Nanti saya stop share. Siapa yang bisa, tempelkan kertasnya ke itu, ke depan layar. Catat dulu soalnya. Ini reaksi nitrasi pakai katalis asam sulfat. Katalisnya boleh ditulis saja seperti ini ya, H+, tapi harus tahu reaksinya itu katalisnya adalah asam sulfat maksudnya. Ya, nah, kira-kira nih dari 3 ini produknya apa? Dicatat soalnya, kemudian kalau ada yang bisa tempelkan, nanti saya stop share, tempelkan nanti. Soalnya sudah dicatat soalnya. Soalnya sudah dicatat. Sudah di screenshot, Bu. Kenapa? Catat soalnya ya. Saya sambil mengambil minum dulu. Cabut dulu ininya. Allah Akbar. Siapa yang menjawab? Hah? Siapa yang mau jawab? Ini saya susah buka aja nih lagi ya. Lama betul. Mana yang bisa? Yang mana yang bisa? Gue mau coba jawab. Nah, silakan. Yang pertama sama yang kedua itu nggak bisa Siapa nih soal ngomongnya? Yang bicara siapa Chandra nih? Daniel. Nah, sebentar. Di mana dia? Wajahnya mana nih? Saya harus Daniel. buka. Di mana ya kamu? Nggak kelihatan sih. Daniel. Daniel atau siapa sih? Ya, Daniel. Ah, Daniel. Daniel videonya dibuka tuh. Ada kertas Ya, Bu. nggak? Kamu sudah nulis di Ya, kertas? ada. Coba mana? Kalau yang pertama sama yang kedua itu karena ini yang pertama sama yang kedua itu kan ini kan sama-sama pendeaktif, terus pengarah ortopara. Jadi
sama-sama di sini, paranya sama, kalau ortonya jadi beda semua, jadi nggak bisa ditentuin. Kalau yang kedua sama juga kan orto para, yang ini paranya di sini, kalau ortonya di sini sama di sini. Nah, jadi kan karena beda semua, jadi susah untuk ditentukan. Kalau yang ketiga itu orto paranya ada yang sama, jadi ini waktu di paranya di sini, ortonya di sini. Untuk yang ini paranya di sini, ortonya di sini, jadi bisa kebentuk ini. Bentuk apa? Kurang kelihatan. Gambarnya kurang besar. Mana dia? NO2-nya nempel di mana NO2-nya? Kayaknya sama saya nggak kelihatan ya. Gambarnya kurang kelihatan ya. Saya gambar lagi. NO2-nya taruh di mana? NO2-nya Saya taruhnya. gambar lagi, Bu. Coba gambar lagi. Yang lain juga boleh nyoba. Yang lain. Silakan yang lain, pendapat lain. Ada yang mencoba? Coba yang lain. Siapa yang mencoba? Saya mau nyoba, Bu. Silakan. Siapa? Nama saya Alif. Tapi jawaban saya sama kayak Daniel sih, Bu. Coba ini tampilkan videonya, gambarnya. Sebentar ya, Ibu. Kan yang reaksi... Aduh, semoga kelihatan deh. Kelihatan nggak, Bu? Oke, ini yang pertama apa yang kedua? Ini yang pertama. Kan yang pertama kayak bromo BR-nya kan kayak di atas sama di bawah. Jadi dia pas NO2-nya mau masuk nggak bisa karena bromonya ini substituen ortopara kan, Bu. Jadinya pas NO2 mau masuk kemana-mana nggak bisa. Gitu juga ke yang kedua ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Oke, itu. Yang kedua, nempelnya? Yang kedua, pas nitronya, pas NO2-nya mau masuk juga nggak bisa, Bu. Karena kayak kemana-mana, kan bromo ini kan kayak ortopara gitu kan. Jadinya pas mau masuk kemana-mana nggak bisa gitu. Nah, yang ketiga saya buatnya kayak gini. Ya Allah, semoga betul. Mana sih yang ketiga? Yang ketiga, mana yang ketiga? NO2-nya? NO bawahnya ini. Betul, betul. Betul, yang ketiganya betul. Yang 1-2-nya belum. Oh. Nama kamu siapa? Alif. Muhammad Alif Al-Farizi, Bu. Ya, Alif. Yang ketiganya betul, yang 1-2-nya belum. Okidoki, Bu. Nah, coba yang pertama, yang kedua. Daniel atau yang lain? Ini apa nih? Ada yang di kamar, di background-nya belakangnya lemari. Siapa namanya itu? Ketawa kamu ya. Coba. Bisa nggak? Kira-kira apa yang pertama? Kalau bromo, pengarah, ortopara. Ortopara. Lama kali mikirnya. Ini baru satu soal. Nanti kalau ujian soalnya banyak. Kalau yang kedua, yang pertama, yang kedua sebetulnya bisa aja. Pertama, kedua juga bisa. Dicoba aja, salah juga nggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua. Nah, waktunya sudah 10 menit. Kamu si Daniel kok hilang kamu? Daniel, itu kamu fotonya dapat juara apa itu? Pegang hadiah.
Lomba apa kamu, Eh, Daniel? Hah? SMA, Ibu. Hah? SMA, waktu SMA, Oh, menang apa itu? lomba lomba teknik kimia. Wow. Kan berarti kamu kimianya bisa bagus. Teknik kimia. Di mana Nggak kamu? terlalu, Ibu. Hah? Nggak terlalu. Lombanya di mana? Di Ubaya, Universitas Surabaya. Oh, Surabaya. Bagus lah, bagus. Alhamdulillah. Ini yang perempuan nggak ada nih? Hah? Asal jangan tempel aja nanti, jangan tidur. Bu, saya mau coba nyoba, Bu. Nah, coba. Situ. Asik. Kan katanya 1-2 kata Alif sama ini nggak bisa kan ya, Bu ya? Kalau Nah, saya ketika saya coba gambar-gambar, kayaknya gambarnya bagus, Bu. Sepertinya bisa nih, Bu, menurut saya. bukan gambar bagus. Oh iya, maksudnya reaksinya, Bu, reaksinya. Asik. Jawabannya benar. Ya, Bu. Apa? Kan asik. Terus ya. Kan BR ini mengarah ke Yang nomor berapa dulu? nomor 1, Bu, nomor 1. Nomor 1. Ya, kan BR kan mengarah ke ortopara kan ya, Bu ya? Ya. Nah, ini kelihatan nggak, Bu? Gambarnya belum kelihatan. Mana? Kelihatan namanya, Bu ya? Belum. Karena mengarah ortopara kan nggak mungkin dua-duanya, Bu ya. Maksudnya pasti ada yang lebih dominan. Nah, menurut saya yang dominan nih yang Ya, orto, Bu. Ya, coba mana? Gambarnya. Ntar dulu, Bu. Bagusnya pakai spidol. Spidol untuk tetap spidol buku tulis itu ya. Coba mana? Bisa nggak? Kalau bolpen kurang kelihatan. Ya. Kamu namanya memang sitoplasma atau namanya azam? Kenapa, Bu? Kamu memang sitoplasma. Azam, Bu, azam. Itu nama kelompok Bu waktu pengenalan fakultas. Oh, makanya saya bingung. Kok hebat namanya sitoplasma. Ayo cepat. Mana? Azam. Nah, betul. Itu yang di bawah NO2-nya nempelnya. Ah, betul. Azam betul. Nomor 2, siapa lagi? Hah? Kasih, Bu. Nah, nomor 2 siapa lagi? Satu lagi nih. Nomor 2. Saya mau nyoba, Ibu. Nah, Siahaan coba. Tapi boleh ngirim di grup aja nggak, Bu? Laptop saya nggak bisa on cam, Bu. Oh, boleh. Mana? Saya lihat di A group. Cari ya, Bu. Kenapa laptop kamu nggak bisa on cam? Nggak tahu, Bu. Udah sering nyobain nggak bisa, Bu. Kasihan. Mana lama kali? Bentar, Bu, nyari grupnya lah. Kamu di Kependem, Bu. Hah? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Mana dia? Coba grupnya aja kamu lupa nanti. Kependem, Ibu. Belum kekirim Oke, ya? bentar lagi di foto, Bu. Kok nggak ada sih? Udah masuk belum, Ibu? Belum masuk ya? Belum masuk. Ntar, Bu, lagi loading. Nah, ntar. Ini nomor berapa tadi? Nomor 2 ya? Iya, Ibu. Betul, kamu betul. Betul, nomor 2 betul. NO-nya juga bila, sebetulnya NO-nya juga boleh di itu. Betul ya nomor 2. Tadi namanya apa? Siahaan. Iya, Ibu. Siahaan. Nah, betul juga, betul. Sip. Share lagi. Mana dia? Nggak ketemu dia.
Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau nomor tadi tutup dulu nih PA-nya. Kalau nomor 1, NO-nya bisa di sini. Kan bisa pengarah orto. Ya, kalau para kan nggak mungkin di sini. Nah, gitu. Jadi bisa di sini atau boleh di sini sama. Nomor 2, NO-nya bisa di sini, bisa juga di bawah sini. Orto dari yang ini, para dari yang sini. Gitu. Ya. Nah, kalau nomor 3, NO-nya bisa di sini. Ya, nih, orto para bisa di sini. Oke. Bisa juga dari beta di sini, para dari BR di sini bisa. Kita lihat di sini. Itu, ya. Sip. Lanjut. Nah, ini terakhir. Jadi untuk sifat kearomatikan itu ada syarat-syaratnya, ya, yang dikatakan itu aromatik. Syarat-syaratnya pertama dia datar. Tadi kita lihat dari benzena kan, dari trigonal planar, ya seperti roti yang digabung, roti tangkap digabung 2, tengahnya misalnya ada keju yang datar gitu ya. Nah, itu datar. Agar elektron Pi-nya itu bisa bergerak, terdelokalisasi, syarat pertama. Yang kedua, jadi dia memiliki energi resonansi untuk menstabilkan dari aromatiknya. Kemudian ada aturan Huckel. Nah, ini orang Jerman kali ya. Kalau ada abjad ini kan Jerman ya, Huckel gitu ya. Nah, aturan Huckel ini rumusnya elektron Pi sama dengan 4N tambah 2. N itu 0, 1, 2. Tidak boleh pecahan. Ya, tidak boleh 1,5 atau setengah, nggak boleh. Ya. Nah, jadi 3 aturan ini yang perlu diingat untuk menunjukkan kearomatikan. Nah, kalau benzena, ingat aja, kalau satu ikatan rangkap, itu jumlahnya itu terdiri dari 2 gabungan orbital P. Nah, jadi kalau 3 ikatan rangkapnya, kali 2, ya jadi 6 elektron Pi. Nah, 6 sama dengan 4N tambah 2, N-nya 1. Jadi aromatik. Nih, 1, 3, 5, 7, siklo tetraena, ya, siklo oktatetraena. Nah, kita lihat nih, ada 4 kali 2, 8. Ya. Nah, dari rumusnya 8 sama dengan 4N tambah 2. N-nya itu 1,5, jadi dia non-aromatik, tidak aromatik. Walaupun terlihat seolah-olah dia datar, tapi dia tidak mengikuti aturan Huckel sehingga dia tidak termasuk senyawa aromatik. Naptalena, nih ada 5 ikatan rangkap, 1, 3, tambah 2, 5, kali 2, 10. Nah udah, 10 sama dengan 4N tambah 2, N-nya 2, aromatik. Antrasena, ada 7 ikatan rangkapnya, 7 kali 2, 14. 14 sama dengan 4N tambah 2, N-nya bilangan ini bulat, 3 ya, aromatik. Penantren, ini juga ada 7 ikatan rangkap, 7 kali 2, 14, sama dengan antrasena. Nah ini juga perhatikan, senyawa-senyawa ini juga karsinogenik ya, yang banyak terdapat pada asap rokok atau pada tar dari batu bara gitu ya, jadi dia bersifat karsinogenik. Oke, piridina. Nah, piridina ini ada 3 ikatan rangkap, ya kita lihat di sini 3 kali 2, 6. Nah, jadi kita lihat 6 itu menurut aturan Huckel dia N-nya sama dengan 1, dan kita lihat di sini ada sepasang elektron pada atom nitrogen. Ya, nah ini dia tidak dia sumbangkan tuh ke cincin aromatik. Ya, ini dia. Kalau bedanya piridina dengan pirola, ini ada 2 ikatan rangkap, 4 kali 2, 2 kali 2 maksud saya, ada 4. Kemudian dia pasangan bebas pada nitrogen dia sumbangkan ke cincin. Nah ini jadi totalnya
4 tambah 2, 6. Nah, ini N-nya sama dengan 1. Dari mana taunya? Ya, dari mana taunya kok ini tidak menyumbangkan ke cincin aromatik, ini menyumbangkan. Nah, ini bersifat dari sifat fisiknya. Ada yang larut dan ada yang tidak larut dalam air. Ya, nah kalau kita lihat di sini. Nah, kira-kira nih, dari dua ini, mana yang larut dalam air, mana yang tidak larut dalam air? Iridian larut, pirola nggak larut. Pinter, itu siapa itu? Rizky ya. Kenapa nggak larut? Ya itu tadi. Ya, dari itu tadi dia. Kita tahu yang satu nyumbangin, yang satu tidak nyumbangin. Gitu. Ya. Nah, kemudian anion siklopentadienyl. Anion. Nah, kita lihat di sini. Ada 2 ikatan rangkap dan ada 1 PEB-nya. Nah, ini dia kita lihat dia 6 elektron pi-nya, jadi N-nya sama dengan 1. Ya, ini juga anion. Dia kita lihat larut dalam air. Ini kation. Nah, ini juga larut dalam air nih. 1 ikatan rangkap, ya, ada muatan positif. Jadi ini 2 elektron pi-nya, dari aturan Huckel-nya N-nya 0, jadi dia aromatik. Itu caranya ya. Ini untuk penjelasan dari substituen tadi ada pengarah orto, para, ada meta. Nah, itu sudah juga dijelaskan dalam video. Ya, secara mekanismenya, kalau misalnya kita lihat ini gugus metil, alkil, kenapa dia pengarah orto, para? Ternyata kalau kita lihat dari mekanisme reaksi substitusi elektrofil aromatik, ya ini tahap tadi masuk apa namanya reaksi, sorry, kemana ke sini, bentar, jadi ini jadi kemana jadinya nih saya, kok jadi hilang dia, bentar, ini kemana larinya tadi tuh. Nah, sebenarnya di mana saya ngambilnya? Sembunyi di mana ya, sini ya. Ini nggak mau sih, kenapa keluar ini? Pakai keluar segala dia. Nah, gitu deh. Nah, kita balik ke awal. Nah, nih. Dari tahap mekanisme substitusi elektrofil aromatik kan ada 4 tahap ya. Nah, kita mulai aja langsung masuk, dia sudah masuk. Ini reaksinya reaksi apa nih? Kalau yang masuk ini NO2, nama reaksinya reaksi apa? Hah? Nitrasi. Nitrasi. Reaksinya apa? Reaksinya asam nitrat sama katalis asam sulfat. Oh, kok pindah lagi dia? Nah, nih. Ya. Nah, kalau dari apa namanya, dari mekanismenya kita tempatkan di sini. Nah, ini kita tahu apa namanya, ikatan rangkap 2-nya jadi lepas atau jadi apa, sorry, elektron pi-nya jadi menyerang NO2 masuk elektrofilik. Kemudian ini jadi kekurangan tangan, jadi kation, jadi muatan positif, dan akhirnya nanti terjadi resonansi karena ada ikatan rangkap 2 pada cincin. Jadi ini pindah ke sini, jadi muatan positif. Ini pindah ke sini, ini jadi muatan positif. Nah, begitu juga para ya. Nah, kalau kita lihat pada orto, ini ada bentuk intermediate atau bentuk resonansi yang seperti ini juga ada yang di sini. Nah, kita tahu ini pendorong elektron, dan ada distabilkan. Jadi muatan positif ini distabilkan pada substitut apa dari masuknya orto dan para. Ini ada bentuk intermediate yang kita lihat stabil. Beda dengan yang meta. Ya, kalau kita masukkan pada meta, di sini ini muatan positifnya tuh tidak ada yang menstabilkan. Nih, metilnya di atas, jauh. Ini juga lebih jauh lagi. Nah, makanya dari ini metil itu pengarah orto para. Sama juga nanti ketemu di substituen pertama yang pengarah meta, mekanisme penjelasannya itu sama, di video sudah dijelaskan. Kalau Anda kurang paham, bisa dilihat lagi, didengar lagi. Nah, gitu ceritanya ya. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan
Ya, sama-sama kita berdoa ya. Pak Rektor juga kena gitu ya, jadi nggak bisa, namanya musuh kita tidak terlihat gitu ya, tapi kita selalu berdoa mudah-mudahan ujian musibah ini segera diangkat gitu ya. Memang dia ada apa namanya COVID ini gitu ya, dan kita tidak tahu bisa kena atau tidaknya gitu, walaupun dengan menggunakan protokol kesehatan, tapi ya bisanya yang kena gitu ya. Nah, makanya kita berdoa lah, ya berdoa mudah-mudahan cepat berakhir musibah ini sama Allah diangkat ya wabah ini gitu ya, kita semuanya sehat gitu ya, dan bisa. Jadi kalau Anda bisa merasakan kalau praktikum online gitu ya, rasanya nonton video kayaknya gregetan gitu ya. Nah, karena ya beda kalau Anda langsung mencoba melakukan di laboratorium dengan nonton video kan beda ya. Nah, itu yang kekurangannya kalau kita tidak langsung ya. Jadi skill-nya itu Anda kurang lah istilahnya skillnya. Tapi itu tetap semangat, mudah-mudahan Allah mengangkat semua musibah ini, kita bisa ketemu langsung, beda ketemu langsung ya, auranya beda, beda. Dengan online ini pasti beda lah auranya. Ya, Anda juga, kita namanya makhluk hidup, bersosialisasi gitu ya. Kalau apa namanya, tidak ketemu langsung, itu auranya beda, pasti beda gitu ya. Baik dosen, baik mahasiswa itu pasti sebetulnya lebih berat gitu ya. Kalian juga lebih berat, dosen juga berat. Bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa paham, bisa mengerti dari ilmu yang disampaikan, itu juga tanggung jawab dosen gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, cuman ya itu tadi semaksimal mungkin kita coba. Alhamdulillah kita masih bisa secara sinkronus gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ini membantu juga dalam pemahaman, dalam kita berdiskusi, dalam latihan secara online. Baik, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Fahrul. Saya ingin bertanya, apakah senyawa yang mengalami resonansi itu dia lebih mudah untuk bereaksi kan berarti, Bu? Ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya, lebih mudah bereaksi dia. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Muhammad Nabil. Kalau yang tadi kan ada pengarahan orto sama para ya, Bu ya. Nah, dari si hasilnya itu boleh salah satunya atau harus dua-duanya, Bu? Kalau misalnya prediksinya kita buat aja boleh dua-duanya. Memang dalam eksperimen itu kan nanti tahunya mana yang dominan, mana yang tidak, itu kan dari eksperimen. Contohnya seperti ini, kita buat aja kemungkinannya, ortopara buat semuanya kemungkinannya. Nah, tahunya mana yang dominan atau berapa persen itu pasti dari eksperimen. Tapi kalau kita secara teoritis, kita buat aja, bisa seperti itu jawabannya gitu. Dari contoh soal tadi bisa, nggak apa-apa dibuat aja. Gitu. Oke, berarti tambah di sini tuh maksudnya atau ya, Bu ya? Bukan atau juga, karena bisa produk itu dia presentasinya yang dihasilkan itu berbeda nih contohnya. Bukan atau kan ini kan, tapi misalnya berupa produk campuran. Kalau ortopara produk campuran gitu. Kalau nanti kita tulis dua-duanya ya, Bu? Ya, tulis dua-duanya. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Dia produk campuran gitu. Nah, kalau di sini kan produk campuran, tapi kita lihat perbedaan titik didihnya pada ortonitrotolena dan para titik didihnya yang ini lebih rendah, sekitar 16 derajat. Ya, ini lebih tinggi. Nah, kita lihat di sini. Nah, udah, berarti kita bisa memisahkan gitu. Kalau dari produk campuran. Dan kita tahu persis itu dari hasil eksperimen. Jadi memang kalau ilmu kimia kan ilmu eksperimen. Nggak bisa secara teoretis begini, tapi eksperimennya misalnya beda. Gitu.
Nah, yang perbedaan ini itu yang nanti dikaji kenapa, dan itu keluarlah dari mekanisme reaksi-reaksi. Jadi reaksi-reaksi yang ada di belajar di kimia itu tuh sebetulnya yang ada di alam itu yang dipelajari, ada yang di dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya ada di hewan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Nanti dicek pakai senyal bertanda, pakai isotop gitu ya. Nah, dicoba. Nah, dicek. Oh, ternyata produknya di sini, hasilnya ini gitu. Nanti belajar pada reaksi esterifikasi. Pada reaksi esterifikasi itu bisa dideteksi nanti masuknya gugus OH pada alkohol atau pada gugus asam karboksilat, nanti dijelaskan. Nah, itu bisa mekanismenya bisa dibuktikan dengan menggunakan isotop dari oksigen. Ya, oksigen itu kan isotopnya ada berapa? Ada yang tahu nggak isotop oksigen itu? Nah, isotop itu tahu nggak isotop? Proton, Bu. Hah? Proton, Bu. Bukan proton, oksigen isotop. Oh, isotop, protonnya 16, sama, Bu. 16 ya, Bu ya? 16, 17, 17, 18. Nah, gitu. Pakai isotop. Jadi bisa dibedakan, yang satu pakai isotop, yang satu tidak. Nah, itu bisa dilacak. Posisinya itu reaksinya kemana. Gitu. Itu caranya untuk menentukan dari produk-produk, dan nanti keluarlah teori. Nah, keluar mekanismenya. Nah, untuk minggu depan, siap-siapkan kita belajar stereoisomer. Anda siapkan karpet penghapus sama jarum pentul yang warnanya berbeda, kalau bisa 2 pasang gitu ya. Nah, itu untuk belajar stereoisomer dari konfigurasi rectus dan sinister gitu ya. Nah, nanti dengan mudah kalau misalnya ada model pakai ya kalau Anda pakai jarum pentul dengan karet penghapus, ya jarum pentulnya jangan 1 warna, 4 warna, kalau bisa 2 pasang. Nah, itu karena kita nanti latihan untuk bab kan depan insya Allah itu stereoisomer. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Waktunya 3 menit lagi. Bu, Yap. mau nanya, apakah memang benzena itu lambangnya boleh nggak sih dia itu kayak cincin gitu, atau memang hanya untuk garis doang, garis ikatan rangkap gitu? Boleh cincin. Tadi kan sudah dibilang ada boleh cincin. Oh, ada boleh cincin. Jadi kalau ikatan rangkap tetap diperbolehkan juga, Bu, kalau misalnya gitu. Kenapa? Kalau ikatan rangkap tetap dianggap boleh nggak, Bu? Kalau ikatan rangkap doang. Boleh, ikatan rangkap boleh, cincin boleh, dua-duanya betul. Kalau cincin itu tuh kalau misalnya dalam bentuk ini itu untuk menjelaskan mekanisme, betul. Tapi kalau misalnya dalam bentuk gambarnya bulat juga boleh. Orang tahu nih. Sebenarnya juga bisa menunjukkan bahwa awan Pi itu terdelokalisasi. Jadi gambarnya seperti ini boleh, betul. Gambarnya seperti selang-seling ikatan rangkap terkonjugasi, betul. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebenarnya boleh. Kalau lingkaran ini boleh, sama aja. Ya. Iya, Bu. Sip. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, waktunya 1 menit lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita bisa kembali normal ya, dan semuanya dalam keadaan sehat. Anda tetap semangat gitu ya. Kan inginnya, apalagi Anda juga biokimia ya, kita ilmu yang banyak praktikumnya gitu, yang banyak praktikumnya. Kalau misalnya online terus nanti skillnya nggak bisa ya. Mungkin saya salah pilih kali ya kalau online kayak gini ya. Enggak juga sih. Tapi kan kita kan namanya kondisi seperti ini, kondisi seperti yang menyebabkan kita online gitu ya. Yang di kedokteran juga begitu. Anak teman saya di kedokteran lebih repot lagi. Mau nyuntik, siapa yang mau disuntik ya, latihan suntik ya. Ya, gitu. Cuma ya takutnya nanti jelek malah jadi berbahaya, Bu. Kalau diulang lagi gitu. Enggak sih, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ini aja, rajin aja bantu nyuci piring, nyuci gelas. Itu skill ya, motorik. Jadi motorik itu dilatih dengan misalnya nyuci piring, nyuci gelas, nyapu, ngepel. Nah, itu ada kan sekolahnya itu di ini
itu dari apa namanya, dari TK itu anak-anak itu sudah dilatih, karena motorik tangan itu dilatihnya dengan kerjaan-kerjaan sehari-hari. Kalau nggak pernah kerja, jadi kaku tangannya, gitu. Ya, terutama kalau misalnya laki-laki. Kalau laki-laki itu kan tidak bisa nyambi istilahnya ya, tidak bisa nyambi ya. Kalau perempuan bisa. Jadi saya kalau punya mahasiswa bimbingan, kalau laki-laki itu walaupun tidak semuanya gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan bisa nyambi sambil masak nasi, bisa nyuci piring, bisa motong sayur, giling bumbu. Kalau laki-laki masak nasi aja yang diperhatiin. Ya, nyuci piring aja, nggak bisa nyambi. Nah, tapi nggak semua. Nah, itu yang harus dilatih ya. Mumpung ada di rumah, bisa bantu orang tua sambil melatih motorik gitu. Baik, waktunya sudah habis. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami dari materi yang disampaikan. Tetap semangat, sama-sama berdoa gitu ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua.